Selamat malam. Saat ini saya membuat konten untuk menunjukkan lingkungan rumah saya. Ya, di malam ini saya tergerak untuk membuat video tentang keadaan rumah saya. Ini dia. Rumah saya ini terbuat dari papan kayu dan tiang-tiangnya dari kayu. Dan setengahnya adalah beton dan lantainya adalah beton. Dan rumah saya ini masih belum sepenuhnya selesai. Jadi ini muka rumah saya. Dan kemudian ada dua lampu saya taruh di depan. Lampunya yang kecil-kecil karena belum saya beli yang besar-besar ya. Dan di samping ini gelap sehingga berkali-kali orang masuk melalui ini karena gelap. Ya, saya berencana untuk memasang lampu nanti di sini. Seterusnya, bagian berikutnya di pekarangan rumah saya, tepatnya di belakang gedung SD Negeri Lelekulu. Nah, di samping ini adalah jalan yang sering mereka lewati. Orang-orang yang masuk ke dalam rumah saya datang melalui ini karena gelap. Sehingga saya mulai berpikir untuk mencoba untuk mencari cara supaya mereka bisa terdeteksi ya. Jadi dari sana, dari jalan raya mereka lewat di depan gedung, lalu baru muncul nanti di sini di samping ini ya. Kemudian kadang juga mereka datangnya langsung dari sana karena para penyerang ini, orang-orang yang sering menyerang saya ini adalah nongkrongnya di rumah sana. Yang adalah kafe ya, ada kafe di sana. Dan pemiliknya adalah orang yang mengendalikan penyerangan kepada saya hampir setiap malam ini ya. Oke. Bagian berikutnya yaitu ini sisi samping rumah saya. Dan di sini mereka juga sering lewat untuk masuk ke dalam. Yang beberapa hari yang lalu sebelum saya perbaiki penutup jendela yang hanya saya tutup dengan pakai papan, pemotongan pakai papan karena belum selesai jendelanya. Jadi mereka bobol masuk ke dalam itu dan mereka sempat berada di dalam kamar mandi, di dapur, dan bahkan melakukan pencurian ya. Beberapa hari yang lalu tepung terigu yang disimpan di sana dicuri ya, dicuri sama pelaku. Lalu pelaku kasih sama ibunya. Nah ya, jadi agak lucu sih, nggak apa-apa. Nah ini juga gelap dan saya berencana untuk memasang lampu nanti di sini supaya terang, supaya nanti mereka juga bisa terlihat kalau datang ya. Ini bagian rumah saya ya. Sekarang saya menunjukkan bagian dalam rumah saya. Nah ini pintu depan saya telah membuat kuncinya berlapis atau ini dari kayu. Kemudian ini yang ada gembok, ini apa namanya ini, pengunci sejenis grendel ya. Dan di pintu inilah
para pelaku yang kemarin saya laporkan sering masuk, ya, setelah nanti kami terkena hipnotis dan mereka berupaya untuk mencungkil pintu ini. Pada waktu beberapa bulan yang lalu sebelum saya pasang ini gembok, mereka membukanya melalui celah ini dengan menggunakan besi, lalu mereka berupaya untuk mencungkil penutup ini dan mendorongnya sehingga terbuka. Nah, yang di atas ini mereka cukup memutarnya pakai besi, ya. Inilah pintunya. Jadi saya kurang tahu lagi bagaimana. Bagian berikutnya adalah ini pintu sorong. Saya sudah menyuruh istri saya untuk memasang tirai supaya jangan ada celah di pintu ini, karena melalui itu mereka mempraktekkan hipnotis mereka dengan menggunakan handphone yang disorot melalui celah, sehingga seisi rumah ini bisa mereka lihat. Saya juga sudah pasang. Nah, ini gemboknya di sini, saya gembok semua. Nah, ini ya. Kemudian ini jendela-jendelanya, jendela sebelah sini sering mereka lewati waktu sebelum saya gembok. Dan saya curiga terakhir ini gembok ini mereka memiliki kuncinya, maka saya buat gemboknya dua sekarang, ya. Saya curiga karena saya coba di beberapa kunci nggak ada yang bisa terbuka. Rupanya saya baru sadar mereka sepertinya sudah mengambilnya. Kemudian ini dua jendela lagi sering mereka lewati ini dulu sebelum saya gembok. Ini juga sering mereka lewati, ya. Ini juga sama, ini beberapa kali sudah mereka lewati. Dan inilah rak buku rumah belajar. Di sini ada rumah belajar. Nah, ini pintu kamar saya, pintu kamar kami keluarga. Di sini kami berada. Nah, malam ini acak-acakan, ya, karena kami ada bayi. Ini bayi saya, putra saya yang baru lahir 2 bulan yang lalu, ya. Lemarinya sudah pecah karena pelaku kemarin berusaha merampas barang-barang elektronik sejenis tablet yang saya pinjam dari sekolah, ya, untuk mereka sadap, untuk mereka rusak. Dan beberapa juga alat-alat elektronik berhasil mereka rusak waktu di kamar ini. Dan di dalam kamar ini sering terjadi tindakan-tindakan jahat mereka kepada kami, ya. Mereka menyerangi sampai di sini. Dan jendela yang di sana adalah jendela yang sering mereka lewati sebelum saya gembok, ya. Sebelum saya gembok, ini saya sudah pasang gemboknya. Nah, ini ada gemboknya di sini. Nah, waktu itu mereka lewat sana setelah berhasil menghipnotis kami, makanya saya tutup yang ventilasi di sana, ya. Demikian juga saya tutup ventilasi ini. Mereka juga sering melakukan hipnotis melalui ini dengan menyodorkan handphone ke dalam ini. Selanjutnya ini pintu tengah menuju ke dapur. Nah, ini dulu sebelum ditutup, ya, ruangan atau bagian rumah yang belakang ini mereka sering masuk karena saya hanya tutup pakai terpal ini, pakai terpal. Nah, sebelum saya tutup pakai papan, saya tutup sendiri ini. Walaupun saya bukan tukang, tapi saya berusaha untuk memasang papannya seorang diri, ya. Papannya agak busuk karena sudah lama ditaruh di tanah, di atas tanah. Kemudian ini kamar yang belum selesai pintunya, dan disinilah pelaku yang terakhir masuk melewati jendela ini. Waktu saya belum paku
penuh ya. Dan di sini terigunya saya taruh ya, istri saya taruhnya di sini, dan akhirnya dicuri oleh pelaku. Ini kamar mandi ya, dan ini pintu belakang rumah saya ya. Ini juga sering mereka lewati waktu kandang. Kemudian ini kamar mandi ya, kamar mandi belum ada pintunya ya, pintunya hanya pakai tirai ini. Kalau ada yang ke kamar mandi, tarik tirainya supaya tidak terlihat di luar. Nah, di sini ada bak air, dan berapa kali pelaku masuk melalui terpal itu di sana, saya baru sadar ini sudah mereka lepas ya. Ada saya pasang kayu di sana, di luar saya sudah paku, tapi mereka sudah lepas ya. Dan pernah saya temukan pelaku bersembunyi di dalam ini, dalam kamar mandi di bak ini. Nah, kemudian ketika mereka berhasil menghipnotis kami ya, beberapa kali jujur ya, di sini telah terjadi tindak kejahatan mereka, yaitu melecehkan istri saya di sini. Jujur ya, saya harus bongkar ini semua. Dan ini sudah saya laporkan dan sedang proses. Saya masih belum ke Polres untuk meminta surat perkembangan penyelidikan ya, mudah-mudahan sesegera mungkin ya. Kemudian pintu ini mereka sering lewati jika berhasil masuk ke kandang ayam ya. Pintu belakang sudah saya buka, dan inilah bagian belakang rumah saya. Ini kamar mandi darurat yang waktu sebelum selesainya bak kamar mandi, dan saya buat ini agak gelap, dan ini lingkungannya ya sudah dikelilingi dengan pagar bambu ya ini. Nah, pagar bambu ini pernah dirusak oleh para pelaku untuk masuk ke dalam rumah saya ya. Ini pondok untuk tempat bernaungnya ayam-ayam saya ya. Saat saya kasih makan, maka disinilah di pondok gini ya, ada tempat menyimpan kayu, dan ada juga tungku di sini, ini ya. Dan di sana ada pintunya yang juga berkali-kali mereka bobol ya. Inilah keadaan belakang rumah saya walaupun dalam keadaan gelap. Nah, itulah tadi keadaan keseluruhan rumah saya, dan saya berharap, saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya rumah ini tetap aman, tanpa gangguan, dan terus saya perbaiki ya. Semoga Tuhan memberi rahmatnya dan berkatnya kepada kami sekeluarga dalam menyelesaikan rumah ini. Ini lotengnya masih belum selesai ya, atau langit-langitnya belum selesai. Dan di sini sementara waktu istri saya memasak, sudah disediakan kompornya di sini, yang seharusnya di belakang sana, tapi karena istri saya jualan kue di setiap harinya, kan jualan untuk anak-anak SD, maka ini kompornya ditaruh di sini. Ada kulkas, colokannya di sini. Di sana ada keyboard ya, keyboard musik untuk rumah belajar, alat musik untuk rumah belajar. Nah, ini saya punya rumah belajar di sini. Di sini anak-anak datang untuk belajar secara gratis tanpa dipungut biaya. Di sini mereka bisa baca-baca. Ya, demikian saja untuk
saya tunjukkan keadaan rumah saya, dan saya mohon dukungan supaya rumah ini tetap aman, baik dari para penyerang-penyerang saya selama ini yang selalu mencari cara untuk masuk ke dalam rumah ini dan menjadikan kami hiburan mereka, menjadikan kami sebagai saran untuk dihipnotis, menjadikan kami sebagai sasaran untuk dianiaya, dilecehkan, diperlakukan tidak manusiawi, dan berbagai macam cara mereka lakukan kepada kami demi untuk membalas dendam, demi untuk melampiaskan emosional mereka dan lain sebagainya. Ya, terima kasih sudah menonton. Merdeka.